waktu dekat akan ada ini ya Pak, CPNS. Nah, itu pasti masyarakat itu perlu informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita menyapa dulu teman-teman, rekan-rekan di sana. Sebelumnya kita juga akan berbicara dan memperkenalkan satu podcast, satu program baru nih yang kita punya. Saya Ruli Raslina Novianti dari BKD Provinsi Jawa Barat, dan saya alhamdulillah saat ini tidak sendirian. Hari ini sambil juga kita sedikit semi launching gitu ya, ada program baru nih dari BKD Provinsi Jawa Barat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh special guest di perdana kita Aji Podcast ini, yaitu Pak Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, seperti itu. Nah, baiklah Bapak, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini special guest sekali Pak. Tamu kehormatan ya. Kehormatan dan pertama. Kehormatan dan di podcast kita yang pertama. Nah, sebelum jauh-jauh nih Pak, kita akan membahas lebih lanjut. Pertanyaannya adalah, apa sih Aji Podcast ini Pak? Jadi Aji Podcast ini sebetulnya adalah satu inisiatif kita bersama di BKD semua, yang namanya, istilah singkatannya Ajib itu adalah ASN Jabar Ikut Bicara. Oke. Kenapa ini perlu kita buat? Mengingat bahwa mungkin selama ini informasi-informasi tentang kepegawaian di Jawa Barat masih terbatas. Nah, itu dia. Padahal kalau kita bicara informasi, ini menjadi penting untuk kita semua. Agar apa? Agar ada dua pihak saling mengetahui. Betul. Dari BKD mengetahui apa yang dikerjakan, ya, masyarakat pun akan mengetahui apa yang dilakukan oleh BKD. Betul. Jadi interaksi ini akan kita bangun agar kita sama-sama mengetahui terhadap tugas BKD, dan tugas itu juga menyangkut 3 aspek. Baik menyangkut kedudukan, fungsi maupun substansi apa yang dikerjakan oleh BKD Jawa Barat. Jadi ini inovasi, ternyata inovasi yang dimiliki, selain inovasi-inovasi lain ya pastinya Pak ya, yang sudah terbukti diakui banyak hal, banyak pihak gitu, nasional, internasional bahkan. Nah, ini ada hal baru ternyata, Ajib tadi itu adalah ASN Jabar Ikut Bicara, wadah ya Pak ya untuk kita komunikasi kita. Betul. Nah, lebih jauh mungkin ini kita yang nonton juga nggak akan hanya ASN Jabar saja sih Pak, mungkin dari umum. Nah, kita perkenalan nih, tadi Ajib sudah dikenalkan nih, Ajib itu ASN Jabar Ikut Bicara. Nah, ini inisiasi dari tim BKD Provinsi Jawa Barat ya Pak ya, inovasinya. Nah, sebetulnya lebih jauh BKD itu apa nih Pak? Jangan-jangan orang di luar juga yang nonton kan tadi nggak hanya ASN saja nih. Nah, Bapak sekalian perkenalan nih BKD di Jabar dan segala macam tupoksi dan lain-lain yang ada di situ. Jadi intinya BKD ini sesuai dengan nomenklatur berdasarkan Perda maupun Pergub, itu adalah Badan Kepegawaian Daerah. Di mana Badan Kepegawaian Daerah ini mempunyai fungsi untuk mencoba menilai, merekap dulu, menilai termasuk juga potensi yang ada di ASN Jawa Barat. Yang tentunya ASN Jawa Barat menjadi kewenangan Jawa Barat, yaitu ASN PNS Jawa Barat juga terkait juga dengan guru-guru ya. Iya, guru-guru masuk juga ya Pak tapi ya. SMA, SMK, SLB negeri, ya Pak. Ya, betul. Nah, ini menjadi satu tanggung jawab kami khususnya BKD, bagaimana ASN-ASN ini kaitan dengan pelayanan kepada publik agar lebih optimal dan lebih baik. Betul. Pertanyaan mendasar adalah bagaimana kita menciptakan ASN yang berkualitas seperti tersebut. Nah, itu dia. Saya ingin bercerita tentang sejarah terlebih dahulu. Bukan sejarah lah, cerita tentang bagaimana ketika saya pindah ke BKD. Gimana nih Bapak tuh sebenarnya dari mana nih? Jadi kalau kita bicara ketika
saya ingin kerja dulu tahun 89, saya tidak pernah akan terpikirkan dengan background disiplin saya sebagai akan suatu saat akan kerja di kepegawaian. Karena kepegawaian itu kan berbeda dengan latar belakang pendidikan saya. Betul. S1 saya geologi. Geologi loh, Pak. S2 saya geologi. S2 saya ekonomi. Manajemen. S3 saya geologi lagi. Geologi juga. Jadi sumber daya mineral menjadi sumber daya manusia. Tapi memang ketika berbicara pemerintahan, saya mengartikan bahwa pemerintahan itu adalah ilmu tersendiri. Ilmu tersendiri ya Pak? Jadi latar belakang kita ini lebih pada membentuk pola berpikir. Nah itu dia. Pola berpikir dalam arti di dalam dimanapun siap untuk melakukan itu. Jadi posisinya pola berpikir. Jadi siapapun bisa ternyata. Jadi background knowledge-nya atau education-nya apa? Bisa aja ya Pak ya? Karena pemerintah itu sistem, ada regulasi yang mengatur. Betul. Jadi kita asal sesuai regulasi, tapi juga selain regulasi juga perlu ada inovasi-inovasi. Nah, waktu itu saya cerita juga singkatnya, saya terakhir di Bapeda, dan waktu itu Pak Gubernur mengatakan, Pak kalau boleh saya pindahlah tidak di Bapeda lagi. Lama ya Pak di Bapeda dulu ya Pak? 3 tahun. 3 tahun. Saya ingin mencari yang lebih lain. Pikiran saya pada waktu itu, saya mungkin di inspektorat. Karena saya melihat ketika bicara manajemen, manajemen ada POAK kan. Nah, di planning Bapeda sudah. Accounting beberapa OPD sudah. Organisasi sudah. Biro Dalprok dan asisten ekonomi. Yang belum adalah controlling. Tetapi ternyata jalan Allah ditempatkan di BKD ini. Mungkin ada sesuatu yang ditugaskan oleh Allah kepada saya. Tentu saya terima. Dan pada saat itu saya tugaskan oleh Pak Gubernur. Dan pada saat itu berjanji di Fakta Integritas 2 tahun harus merit system. Nah itu dia merit system Pak. System. Sampai saya waktu itu apa merit system? Tapi ya siapa? Nah singkat cerita, saya belajar tentang merit system. Ternyata ada 9 parameter dan sekarang menjadi 8 yang menjadi ukuran untuk menilai kinerja dari sisi ASN kita. Kenapa itu diperlukan? Karena ada pertanyaan mendasar pada saat saya pertama masuk BKD. Dalam diri saya, ASN seperti apa yang harus saya bangun 5 atau 10 tahun ke depan? Nah itu dia Pak. Dengan tantangan yang ada. Tantangannya luar biasa semakin kemari kan global, Pak? kita menghadapi 4.0. Bagaimana kaum milenial kita jabat itu hampir 35-40%. Berarti ada perubahan. Betul. Sehingga tuntutan ASN atau pemerintahan kita adalah adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Betul sekali. Sekarang kita di dunia maupun di mana nasional daerah pun dihadapkan pada sesuatu kondisi yang unpredictable, yang belum pasti. Disrupsi di mana-mana ya Pak. Disrupsi di mana-mana. Ini kan menjadi dinamis pemerintah. Nah, saya mencoba ketika itu bertanya setelah itu apa yang harus kita lakukan. Oh, kita buka ada PP 11 tentang merit system. Ternyata saya melihat di situ banyak komponen yang harus kita lakukan. Bila mana itu dilakukan dengan benar, maka ini bisa mengukur kinerja dan kualitas dari pegawai-pegawai kita. Kita lakukan dan alhamdulillah. Catatan 2 tahun ya Pak? 2 tahun dan alhamdulillah 2 tahun kita merit system nomor 1 loh. Indonesia. Bahkan TRK kita juga sudah di tingkat Asia Pasifik. Iya, Asia Pasifik. Dengan India, Cina, Singapura dan lain gitu. Jadi kalau secara istilah tantangan Pak Gubernur accepted dan tantangan awal. Oh tantangan awal ya? Masih ada lagi ya ternyata. Kan kita terus beradaptif terhadap perubahan. Pak Gubernur sering mengatakan bahwa bagaimanapun kita bekerja never ending proses. Tantangan selalu ada. Nah, tapi catatan itu, target itu merupakan tujuan kita agar apa memacu saja. Betul. Ukuran angka yang jadi persoalan, tapi bagaimana terasa tidak terasa. Dan memang awal waktu kita bangun, mencangkut KIMOP, TRK itu banyak tantangan yang perlu kita lakukan. Betul. Tapi kita terus berupaya karena maupun bagaimana lebih baik. Karena dalam teori yang namanya dynamic government itu ada 3 hal kan. Ada 2 hal, yaitu menciptakan yang disebut able people, yang disebut agile people. Agile proses. Nah, kalau able people itu adalah yang menerjemahkan dari Jabar Juara dalam konteks tagline yang namanya ASN Juara. Jadi lebih pada individu. Betul. Able people itu terdiri pada thinking ahead, thinking across, dan thinking again. Oke. Karena
dinamik tersebut. Kemudian agile proses itu yang disebut birokrasi juara. Nah, itu dia. Kita mantapkan, kemudian kita bangun agar apa? Agar kita mencoba menjadi satu ASN yang menciptakan ASN sehingga ASN itu bisa melayani publik secara optimal. Itu Karena dia. aparatur itu kan menilai dari kemampuan bagaimana tingkat pelayanan kepada Pelayanannya publik kuncinya, betul Pak. Karena aparatur itu kuncinya. Ini mungkin akan menjadi peran kita bersama. Dan saat ini Ajib ini saya lakukan untuk apa? Untuk lebih memberitahukan kembali, mensosialisasikan apa yang kita lakukan. Ya. Termasuk mungkin nanti bidang-bidang berikutnya akan ada bagaimana sih cara mengajukan pensiun. Nah, itu. Bagaimana cara penaikan pangkat, atau mungkin ada masyarakat yang ingin kalau masuk PSN gimana sih, ASN itu betul. ingin masuk P3K seperti apa. Bisa kita lakukan regulasi agar apa? Awal sebelum istilahnya sebelum berkompetensi mereka sudah paham apa yang perlu disiapkan. Betul. Dari sisi pengetahuan umumnya, dari sisi aturan yang akan dipelajari agar mereka paham dan mereka berkompetensi dengan sehat tapi juga optimal mungkin. Sehingga lebih prepare dari awal itu kan lebih baik. Dan kita untungnya untuk kita Pak, menciptakan orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Itu dia kuncinya. Saya lihat, saya perhatikan tadi Bapak nih, bayangkan nih dari sumber daya mineral, tapi sama-sama SDM ya sih Pak. Sama SDM, sumber daya manusia gitu. Mineral sama batu, Iya. di Indonesia prosesnya kita lebih ke manusia yang lebih banyak keinginannya. Iya, betul sekali. Nah tadi dynamic government ya Pak ya, lalu ada agile people, agile process, ada able people. Dari semua itu dirangkai sedemikian rupa dan tantangan awal nih Pak Gubernur tentang merit system sudah terjawab perlahan, walaupun nanti pasti ada challenge lainnya nih dari beliau, dari Pak Gubernur dan bahkan dari masyarakat pada umumnya gitu ya. Nah, pertanyaannya Pak, ini apa aja sih Pak kira-kira ASN juara itu ciri-ciri atau karakteristiknya yang harus kita kembangkan nih? Jadi dalam merit system itu ada yang 8 komponen itu, ada yang disebut manajemen ASN dan pola karir. Kita menggunakan yang namanya manajemen talenta, yang akhirnya keluarnya talent pool tadi. Nah itu di dalam manajemen talenta itu ada 9 box, di mana ada box kita anggap 9 box itu dalam kurva normal. Dalam konteks kalau kita bicara grafik ada fungsi Y dan fungsi X. Fungsi Y itu lebih kepada pendekatan kinerja, kimo, presensi, dan juga terkait dengan TRK dan sebagainya, termasuk juga peer review perilaku. Fungsi X itu lebih pada potensial. Potensial itu menyangkut potensi, kemudian menyangkut kompetensi, dan yang ketiga juga menyangkut kualifikasi. Nah kita gambarkan, kita lihat dari grafik mulai 1 sampai 7 sampai 9. Nah yang 1 itu yang kira-kira yang sangat repot. 2 sampai 6 itu yang perlu dikembangkan untuk naik ke 7, 8, 9. Tapi yang 2 sampai 6 itu lebih banyak nanti untuk rotasi mutasi. Sedangkan untuk yang 7, 8, 9 itu yang promosi. Nah 7, 8, 9 itu juga pasti ada kekurangan, kelebihan yang harus kita bangun, kita tingkatkan. Itu yang namanya disebut corporate university. Nah, itu corporate university itu menjadi penting sehingga ada 3 klasifikasi dari ASN kita yang bisa kita lihat seperti apa. Tetapi ini terhadap perubahan yang ada. Ini juga menjadi 2 sisi antara supply dan terhadap kebutuhan yang ada. Betul, tepat. Jadi Pak, nanti corporate university itu fungsinya adalah untuk filling the gap ya Pak ya. Karena setiap dari tadi ada 9 box itu, dari setiap tahapan yang dimiliki, karakteristik atau apapun, potensi dan lain-lain, ada kurangnya, ada lebihnya. Yang kurangnya nanti ditingkatkan di corporate dengan kekurangannya itu. Iya, dengan kekurangannya. 7, 8, 9 itu yang bagus itu juga ada kekurangan, itu tingkatkan. Iya, ditingkatkan di situ ya Pak ya. Jadi dipetakan. Jadi kita lebih dan by name. Jadi nggak ada istilah ya Pak dibrek sama satu orang, satu grup, maksudnya satu angkatan itu tanpa melihat tadi kan personally kekurangannya di mana dan lain-lain. Nanti latihan personal itu biasanya kekurangannya. Ada 20 orang kekurangannya ditingkatkan, ada 10 orang di sini tingkatkan. Agar apa? Agar potensinya terasah ya. Dan teroptimal. Betul. Sekarang aja saya melihat data di atas 50 tahun kemarin ke Bu Hermin. Itu di atas 50 data ternyata hampir 16.000 dari 43.000 pegawai kita. Berarti hampir setengahnya itu akan pensiun. Wah, ini krisis Pak sebentar lagi.
Kalau tidak ada. Tetapi ini ada harapan bahwa yang walaupun sedikit asal maksimum. Berkualitas. Apalagi kebijakan fungsional itu. Nah, itu dia. Yang akan dikembangkan. Jadi kita lebih profesional. Nah, itu yang harus menjadi bahan kita, sehingga bagaimana kita memetakan itu menjadi kata kuncinya. Nah, itu dia. Pak, menarik nih Pak. Di BKD, saya yakin juga mungkin tidak hanya di BKD, Jawa Barat itu luar biasa nih, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang muncul ya. Kita kan di sini BKD pelayanan ya, sifatnya itu pelayanan langsung yang khusus. Nah, ada banyak aplikasi nih Pak, ada pensiun, ada dan terutama tadi Bapak menyinggung terkait siap jabar. Nah, itu big datanya di situ. Nah, itu fungsi untuk pelayanannya untuk apa nih? Apakah dicocok-cocokkan nih dengan masa COVID saat ini sebetulnya atau gimana nih Pak? Memang waktu itu untuk marriage system itu kebetulan saja untuk marriage system itu ketika sebelum ada COVID, yang saya bangun adalah bagaimana membangun data terlebih dahulu. Nah, data kita bangun dulu, kan tanpa data tidak akan simpen dulu menjadi data yang akhirnya sekarang data itu bisa dipakai untuk TK sebagai. Jadi marriage system itu seharusnya kalau ingin berhasil bangun dulu big datanya. Nah, itu. Dan sampai sekarang saya bisa melihat bahwa potensi-potensi itu banyak yang di anak-anak muda yang memang ketika rekrutmen CAT 2014 yang sudah mulai bagus, dan juga lulusan STPDN yang memang sistem rekrutmen juga bagus. Jadi kuncinya bahwa ketika kita bicara SDM, fungsi rekrutmen menjadi penting. Yang bagus itu sayangnya masih golongan 3A, 3B, 3C. Tapi sekarang dengan fungsional mungkin tidak. Iya, betul. Ini juga harapan untuk mempercepat agar yang pensiun terjadi, tapi ini mereka cepat masuk di dalam pembangunan SDM, termasuk untuk menjadi kinerja lebih baik dalam pembangunan Jawa Barat ini. Tapi jangan khawatir ya Pak ya, kan konon katanya kaum milenial itu serba cepat nih. Mudah-mudahan salah satunya adalah itu. Ya, milenial itu cepat, tetapi juga harus bukan ini ya. Pertama adalah milenial itu harus kita lihat dulu ciri-ciri milenial itu apa. Nah, apa aja nih Pak? Cepat, kritis, dan sebagainya. Hanya satu kekurangannya, kadang-kadang kurang etika. Nah, catat nih. Aduh, betul banget nih Pak. Terasa jadi, ya Pak ya? Ya, terasa. Berarti apa nih PR-nya Pak? PR ya kita harus membangun. Nah, secara keseluruhan yang kita bangun ada nilai-nilai kembali. Nah, itu. Nilai-nilai itulah yang harus kita bangun dalam konteks secara umum. Ada 3 hal yang saya katakan. Konsep saya pribadi ini ibaratkan segitiga, yang di atasnya itu ada nilai ilahiyah, yang sebelah kanan nilai keilmuan, yang sebelah barat ada nilai budaya. Ini ada satu konteks, sehingga kalau istilah Islam hablum minallah hablum minanas, inilah yang disebut ketika berbicara nilai milenial yang memiliki 3 unsur ini, itulah nilai yang benar-benar milenial. Very well said Pak. Jadi nilai, jadi kita bangun nilai sehingga nanti di dalam pembangunan kompetensi juga ada yang harus membangun nilai-nilai tersebut. Itu dia. Jadi istilahnya tuh dengan kata lain, no matter how smart, how brilliant, how great you are, etika tetap being number one as well. Because kita semua adalah manusia sebagai makhluk sosial. Bukan dari batu, bukan dari apa. Iya, ada rasa, sekali. Ada pikir, ada olah rasa. Tepat. Pak, pesan-pesan nih Pak untuk kita teman-teman di ASN Jabar agar tetap berintegritas tinggi nih. Kalau saya mengutip arahan-arahan Bapak Gubernur, ketika jadi ASN Jawa Barat ingin juara, ada 3 hal. 3 hal. Pertama adalah melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Kedua, profesionalisme. Terus belajar dan belajar. Yang ketiga adalah menjaga integritas. Menjaga integritas. 3 hal itu 3 kuncinya yang menjadikan ASN juara. Itu pun adalah amanah dari pimpinan kita, Pak Gubernur Ridwan Kamil sebagai Jawa Barat, yang harus kita terjemahkan di dalam perilaku kita sehari sebagai ASN Jawa Barat. Iya, Pak, mudah-mudahan satu hari Pak Gubernur bisa hadir juga di sini ya Pak. Mudah-mudahan nanti suatu saat harapan Pak Gubernur seperti apa, agar juga kita bisa melihat bagaimana kebijakan beliau di bidang sumber daya manusia dan manfaatnya seperti apa. Tepat sekali. Bapak, terima kasih banyak waktunya ya Pak. Ini jadi alhamdulillah kita sekarang sudah resmi ya Pak, punya Ajib Kak. Ajib. ASN Jabar ikut bicara. Jadi siapapun di sini kita bisa speak up ya Pak, bisa berbicara.
kalau makanan di Bogor ajib teh enak. Enak ya Pak. Jadi insya Allah ini juga enak didengar, enak dibaca, enak manfaatnya juga insya Allah ya Pak ya. Iya, oke. Terima kasih banyak ya Pak. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya BKD Jabar. Nanti akan semakin banyak informasi-informasi yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga follow juga akun media sosial lainnya. Nanti akan ada informasi yang dalam waktu dekat akan ada ini ya Pak, CPNS. Nah, itu pasti masyarakat itu perlu informasi agar ini sebagai catatan ya. Betul. Tambahannya agar jangan sampai tertipu oleh oknum tertentu. Tepat. Sehingga kami akan memberikan apa yang seharusnya dilakukan, dan percayalah pada sekarang ini di era transparansi tidak ada lagi istilah istilahnya mengenai kutipan uang atau apa. Percaya kalau ada kutipan uang segera laporkan ada ya. Atau bisa ada yang meminta ini suatu saat asal janji ini dan sebagainya, tanyakan kepada kita apakah itu betul atau jangan sampai seperti kemarin-kemarin banyak yang teman-teman kita yang tertipu terjebak ya Pak ya, hoax. Jadi no hoax insya Allah. Nanti makanya pantengin terus pokoknya di YouTube channel kita. Nanti kita akan ada Ajib Podcast seri-seri berikutnya. Terima kasih banyak. Insya Allah Pak, kita tutup lagi deh. Ajib Podcast, Ajib ASN Jabar ikut bicara.